Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan dan menguatkan kita semuanya di atas kebenaran. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kesempatan, banyak kenikmatan, banyak taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengadakan kajian ilmiah ini. Kajian kita, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan membahas tentang disiplin ilmu syariat yang sangat penting bagi kita semuanya dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu disiplin ilmu qawaid fiqhiyah. Disiplin ilmu ini sangat penting bagi kita sebagai kaum muslimin, karena dengan disiplin ilmu ini kita bisa menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita jawab dengan mudah dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih. Karena biasanya kaidah-kaidah fikih adalah dirangkai dengan kata-kata yang singkat dan maknanya padat. Dan juga dengan kaidah fikih ini kita bisa langsung mengambil hukum dari masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Sehingga mempelajari kaidah-kaidah fikih seperti ini sangat penting bagi setiap muslim. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih, sangat penting bagi kita untuk mengetahui definisi atau hakikat dari ilmu kaidah fikih ini. Kaidah fikih berasal dari dua kata, kaidah dan fikih. Kaidah dalam bahasa, ya, sebagaimana disebutkan dalam buku ini, ya, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Secara bahasa, kaidah diambil dari bahasa Arab al-qaidah, yang artinya adalah pondasi atau dasar. Sedangkan al-qawaid itu adalah bentuk jamak dari kata al-qaidah. Sehingga makna qawaid
adalah kaedah-kaedah. Kalau ada yang menyebut qawaid fiqhiyah, maka yang dimaksud dengan qawaid di sana adalah kaedah-kaedah yang berhubungan dengan fikih. Inilah kaedah secara bahasa. Kaedah secara bahasa artinya adalah pondasi atau dasar. Dalam bahasa Arab, kalau dikatakan qaidatul bina, maksudnya adalah pondasi sebuah bangunan. Kalau dikatakan qaidatul fiqh, berarti pondasi hukum fikih. Adapun kaedah secara istilah, maka yang dimaksud dengan kaedah adalah sebuah hukum yang universal, yang bisa dipakai untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupannya. Sebuah hukum yang universal ya, yang menyeluruh, yang bisa digunakan untuk memahami beberapa masalah yang masuk dalam cakupannya. Inilah makna kaidah secara istilah. Adapun fikih, ya, tadi kaidah fikih berasal dari dua kata. Kaidah sudah kita ketahui secara bahasa maupun secara istilah. Sekarang kita beralih ke fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman. Ketika kita memahami sesuatu, maka pemahaman kita dinamakan fikih secara bahasa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidaklah segala sesuatu di alam ini, ya, tidaklah segala sesuatu di alam ini kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Akan tetapi kalian tidak tahu, tidak faham bagaimana tasbihnya mereka. Di sini ada kata-kata walakin la tafqahun, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Semua yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana tasbihnya mereka kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa memahaminya. Di dalam ayat lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang doanya Nabi Musa berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukalah kekakuan lidahku, kekakuan lisanku, sehingga mereka bisa memahami perkataanku dengan baik. Di situ ada kata-kata yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami perkataanku dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan fikih dalam bahasa, ya. Fikih dalam bahasa mencakup semua pemahaman. Apapun, ya. Apapun objek pemahaman tersebut, pemahamannya dinamakan fikih dalam bahasa. Sedangkan secara istilah, fikih berarti mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci.
Fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang. Amaliyah yang dimaksud di sini adalah perbuatan seorang hamba yang tampak, mengecualikan keyakinan seseorang. Keyakinan seseorang tidak tampak. Yang tampak adalah perbuatan lahirnya, perbuatan yang dia lakukan. Fikih secara istilah mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah seseorang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Sehingga semua perbuatan manusia itu adalah masuk dalam ranah fikih. Salatnya seseorang masuk dalam ranah fikih, zakatnya, kemudian haji, kemudian puasa, berdagang ketika dia berbisnis, ini masuk dalam ranah fikih. Ya. Semua perbuatan yang lahir, perbuatan yang tampak dari seorang hamba, semua masuk dalam cakupan fikih. Inilah fikih secara istilah. Apabila kata, kaidah dan fikih digabungkan, maka maknanya adalah hukum yang bersifat umum yang bisa digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fikih, setelah kita tahu makna kaidah dan makna fikih, maka makna kaidah fikih adalah hukum yang bersifat umum, yang bersifat universal, yang bisa digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Inilah hakikat dari kaidah fikih. Makanya dengan mengetahui kaidah fikih ini, kita akan dengan mudah mengetahui hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Kaidah fikih ini mempunyai banyak manfaat. Ketika kita mempelajari ilmu kaidah fikih, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antara manfaat tersebut, yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam buku ini, sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Dengan kaidah yang ringkas, kita bisa mengetahui banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dicakup oleh kaidah tersebut. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal sebuah permasalahan, tanpa menghafal banyak permasalahan satu persatu. Dengan mengetahui satu kaidah fikih saja, kita bisa mengetahui banyak sekali hukum dari permasalahan-permasalahan yang dicakupnya. Oleh karenanya, Imam Al-Qarafi, imam besar dalam mazhab Maliki, mengatakan, barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahan tersebut satu persatu. Kenapa? Karena semua permasalahan itu
sudah tercakup dalam keumuman kaidah-kaidah tersebut. Dengan mengetahui kaidah fikih dan memahaminya dengan baik, ya, walaupun kaidahnya ringkas, mudah dihafal, mudah diingat, tapi kita bisa mengetahui banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang dicakupnya. Faedah yang kedua atau manfaat yang kedua dari mempelajari ilmu kaidah fikih adalah bahwa dengan penguasaan kaidah fikih itu akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer. Ada permasalahan-permasalahan baru yang sangat banyak yang dulu belum pernah terjadi. Dan permasalahan tersebut tercakup dalam kaidah-kaidah fikih, sehingga kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik. Walaupun dulu belum pernah ada. Ini masalah yang benar-benar baru. Tapi kita bisa menjawabnya dengan baik, kita bisa mengetahui hukumnya dengan pasti karena kita tahu kaidah fikih. Dan permasalahan contohnya banyak, ya. Permasalahan ini contohnya banyak. Di sini disebutkan kalau ada orang yang bertanya, apa hukum merokok? Kita ketahui, ya, rokok di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Di zaman sahabat tidak ada. Zaman tabi'in tidak ada. Tabi'ut tabi'in tidak ada. Rokok muncul, ya, di akhir zaman, ya. Di zaman kita, kemudian zaman sebelum kita. Di zaman dulu belum ada. Apa hukumnya? Ketika kita tahu kaidah fikih, maka kita bisa menjawabnya dengan baik, ya. Misalnya di sana ada kaidah yang berbunyi la darara wala dirar. Ini kaidah fikih, ini juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah fikih yang berasal dari hadis Nabi, yang artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Kita lihat rokok. Apakah membahayakan diri sendiri? Ternyata jawabannya iya. Apakah rokok membahayakan orang lain? Jawabannya juga iya. Bahkan di dalam bungkus rokok disebutkan, ya, merokok membunuhmu. Dengan kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kita tahu dengan jelas hukum dari rokok. Misalnya lagi, ya, di zaman dulu mungkin tidak ada makanan, ya, yang ada di zaman sekarang, ya. Misalnya bakso. Di zaman dulu tidak ada. Misalnya lagi kik, ya, sekarang banyak, ya, macam-macam kik, roti kik. Bagaimana hukumnya? Dan banyak sekali sekarang, ya, bermunculan, ya, makanan-makanan. Dengan mengetahui kaidah fikih, kita bisa menjawabnya dengan baik. Misalnya ada kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil manafi' al-ibahah, atau al-aslu fil asya' al-muntafa' biha al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang bermanfaat itu mubah hukumnya, dibolehkan. Sehingga semua makanan yang tidak membahayakan dan ada manfaatnya, maka makanan tersebut dibolehkan, halal untuk dimakan, halal untuk diperjualbelikan, ya. Inilah gunanya kaidah fikih. Kemudian di antara
manfaat kaidah fikih ya, tapi tidak disebutkan dalam buku ini ya. Di antaranya adalah yang ketiga, bahwa dengan kaidah fikih ya, kita bisa menguatkan dalil-dalil dari nas. Kita mempunyai dalil dari Al-Quran, mempunyai dalil dari sunnah, mempunyai dalil dari ijma'. Kaidah fikih bisa menjadi penguat dari dalil-dalil yang ada. Sehingga kita bisa mempunyai banyak dalil. Yang asalnya misalnya dalilnya dari sunnah saja, kita bisa menguatkan dengan adanya kaidah fikih yang menguatkan dalil tersebut. Misalnya kita punya dalil qiyas, kita bisa menguatkannya dengan dalil dengan kaidah fikih. Ya. Kemudian manfaat lain, berarti manfaat yang keempat, bahwa dengan mengetahui kaidah fikih ya, kita akan selamat dari pertentangan dalam berpendapat. Ya. Kadang seseorang ya punya pendapat-pendapat, dan di dalam pendapat-pendapat tersebut ada pertentangan karena dia kurang memahami kaidah fikih. Orang yang bisa memahami kaidah fikih dengan baik ya, dia akan terselamatkan. Dia akan jauh dari pertentangan-pertentangan dalam pendapatnya. Karena dia berjalan di atas kaidah. Sehingga bisa menjauhkan dirinya dari pertentangan dalam berpendapat. Yang kelima, termasuk di antara manfaat atau faidah dalam mempelajari kaidah fikih adalah dengannya kita bisa mengetahui banyak maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah adalah tujuan-tujuan utama yang Allah kehendaki dalam syariat Islam. Dengan mempelajari kaidah fikih ya, kita akan tahu tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam ini yang sangat mulia. Di antaranya misalnya ya, ketika kita tahu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan, kita akan tahu bahwa syariat ini ya, di antara tujuan utama adalah memudahkan manusia, memudahkan umatnya agar mereka tidak terjatuh dalam kesulitan-kesulitan. Ya. Karena kita memahaminya dari kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian misalnya kaidah lain yang mengatakan ad-dararu yuzal. Semua kemudaratan itu harusnya dihilangkan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syariat ini tidak menginginkan adanya mudarat untuk manusia. Jadi kita simpulkan dari kaidah ya. Dengan mengetahui banyak kaidah fikih ya, kita akan tahu maksud-maksud atau tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan-tujuan tersebut benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaat-manfaat ya, ini diantaranya saja ya, 5 manfaat dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Kemudian di sini dibahas tentang sumber kaidah fikih. Kaidah fikih ini ya ada yang bersumber
dari nas. Nas yang dimaksud adalah nas syariat. Ada yang bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran nas. Ada yang bersumber dari hadis, dan hadis nas. Ya. Jadi benar-benar lafalnya atau redaksinya diambil dari redaksi Al-Quran, diambil dari redaksi hadis. Ini jenis yang pertama. Misalnya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Ini bisa dijadikan sebagai kaidah fikih. Semua yang masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka itu dilarang di dalam syariat, diharamkan. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ini ya, jenis yang pertama. Termasuk di antara contohnya adalah hadits la darara wala dirar. Disebutkan di sini ya, termasuk di antara contoh kaidah fikih yang redaksinya dari hadis adalah kaidah la darara wala dirar, karena ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa dijadikan sebagai kaidah fikih. Yang artinya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Di antara contoh lain ya, kaidah yang berbunyi al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu biasanya dibarengi dengan resiko. Ketika orang ingin untung harus ada resikonya. Ya. Ini juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai kaidah fikih. Di antara contohnya lagi disebutkan di sini al-muslimuna 'inda syurutihim. Bahwa kaum muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Kalau sudah ada syarat yang disepakati oleh kaum muslimin, maka mereka diharuskan menjalankan syarat tersebut. Karena kaidah yang berbunyi al-muslimuna 'inda syurutihim atau al-muslimuna 'ala syurutihim. Bahwa kaum muslimin itu tergantung kepada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka. Ini kaidah, tapi juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua adalah kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari nas. Jadi kata-katanya bukan dari nas, tapi dari kesimpulan nas. Para ulama menyimpulkan dari banyak nas dan menyebutkan kaidah fikih. Ya. Di antara misalnya adalah kaidah al-yaqin. La yazulu bisyak. Bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Redaksi kaidah ini bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, akan tetapi maknanya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam salatnya, falam yadri,
kam shalla athalatha am arba'a. Kemudian dia tidak tahu, dia ragu, apakah sholatnya sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat. Falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqan. Maka hendaklah dia membuang keraguan-raguannya dan hendaklah dia berpegang pada sesuatu yang diyakini oleh dia. Dari hadis yang panjang ini, para ulama menyimpulkan dengan redaksi yang ringkas, al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, jenis kaidah fikih yang ketiga adalah kaidah fikih yang disusun oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka. Jadi para ulama karena pengetahuan mereka terhadap ilmu syariat yang sangat mendalam, ya, mereka bisa menyimpulkan kaidah-kaidah karena mereka sangat tahu, ya, sangat luas pengetahuannya dalam ilmu syariat ini, sehingga mereka bisa menyimpulkan kaidah-kaidah, dan dengan kaidah tersebut orang bisa mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dicakup oleh kaidah tersebut. Kemudian di sini disebutkan, dan ini biasanya didasarkan atas sebuah qiyas atau ta'lil. Ta'lil artinya adalah melihat sebab dari sebuah hukum. Ta'lil artinya adalah melihat sebab dari sebuah hukum. Artinya menggunakan illah atau melihat illahnya. Illah adalah sebab hukum ada. Atau dengan melihat kepada sifat hukum syariat secara umum, serta melihat kepada maqasid syar'iyyah, maksud dan tujuan dari sebuah hukum syariat atau yang lainnya. Intinya para ulama, ya, karena pengetahuan mereka terhadap syariat ini sangat mendalam, ya, mereka mengetahui sisi-sisi syariat Islam ini dengan sangat mendalam, sehingga mereka bisa menyimpulkan kaidah-kaidah fikih. Ya. Ini kaidah fikih yang seperti ini sangat banyak, ya. Termasuk di antara contohnya, ya, para ulama mengatakan bahwa semua anggota yang dibasuh ketika wudu, maka pada asalnya sunnahnya didahulukan bagian kanannya. Sunnahnya yang didahulukan adalah yang bagian kanannya. Semua anggota yang dibasuh dalam berwudu, ya. Ini ijtihad. Ini ijtihad para ulama, ya. Dan itu kaidah fikih. Walaupun pembahasannya hanya mencakup masalah wudu saja, ya. Para ulama ada yang mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan dhabitul fiqh. Dhabitul fiqh adalah kaidah fikih yang pembahasannya sempit dalam bab-bab tertentu saja. Misalnya lagi, al-aslu fil ma' at-taharah. Pada asalnya hukum air itu suci. Ini juga berdasarkan ijtihad para ulama. Inilah kaidah-kaidah fikhiyah, ya. Macam-macam kaidah fikhiyah dilihat dari sumber dari kaidah tersebut. Demikian, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di akhir dari pembahasan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita
untuk mempelajari ilmu kaidah fikih ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sampaikan kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum.